Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di awal minggu ini, sekaligus juga di awal bulan Agustus, bulan kemenangan, bulan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Ayat 9, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat ini diberikan oleh Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di banyak tempat pada masa itu. Petrus mengingatkan bahwa ada orang-orang yang tersandung justru kepada batu yang seharusnya adalah batu penjuru, batu keselamatan, tetapi banyak orang yang tersandung, jatuh dan hancur. Tetapi kita, saudara-saudara, yang percaya disebutkan, batu penjuru itu adalah menjadi sebuah batu keselamatan. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu disebutkan di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ini. Ayat yang ke-6 disebutkan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya kepadanya, kepada batu penjuru itu, tidak akan dipermalukan. Tetapi sayangnya saudara-saudara, justru banyak orang yang tersandung, yang jatuh di sana, dan kemudian hancur. Tetapi kita disebutkan adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebutkan, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ada satu maksud, ada satu tanggung jawab, tugas yang diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Artinya, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, kita pasti akan mengalami perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Sebagai umat Tuhan, saya dan saudara dijanjikan untuk mengalami, menerima perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Saudara, di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Mari saudara-saudara kita renungkan dalam diri kita. Sudahkah kita mengalami perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan dalam hidup kita? Saksikan itu kepada orang lain. Ceritakan itu kepada orang lain, saudara-saudara. Dan kita akan melihat dan mengalami selalu baru, perbuatan-perbuatan besar yang baru yang akan Tuhan berikan, lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Setiap hari Tuhan menjaga, melindungi kami. Setiap hari kami rasakan rahmat-Mu, anugerah-Mu yang baru bagi kami. Kalau kami boleh ada di bulan yang baru, di bulan Agustus, Tuhan, kami sadari semuanya ini adalah benar-benar karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya tidak putus-putusnya kami mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Tuhan.
Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong, Tuhan lindungi kami semua. Kami datang berlindung selalu di bawah kepak sayap-Mu ya Tuhan. Kami percaya akan Engkau, Yesus batu penjuru bagi kami. Dan firman-Mu berkata, orang yang percaya kepada-Mu tidak akan dipermalukan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami telah banyak mengalami perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Biarlah Engkau terus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, bahkan yang semakin besar dalam hidup kami di hari-hari ini dan di masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Immanuel.